Jokowi melakukan rapat persiapan terakhir kunjungan Paus Fransiskus. Fadlizon mengajak negara benua Afrika mendukung Palestina. Peringatan Hari Jadi Polwan ke-76. Kawasan Puncak menjadi daya tarik wisatawan untuk bersuah foto. Halo, selamat pagi pemirsa. Wah, kompak sekali ya pagi ini untuk kita menyapa tepatnya pemirsa yang ada di rumah atau dimanapun berada. Kita senang sekali rasanya untuk memberikan informasi dan mengisi ruang informasi Anda terlebih dahulu untuk mengisi hari-hari Anda terlebih tepatnya untuk hari ini. Seperti informasi tadi kalau kita menyampaikan bahwa memang kemarin kita sudah menyambut Paus Fransiskus yang sudah hadir di Indonesia lebih tepatnya. Dan memang sejumlah persiapan sebelumnya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia menyambut kedatangan Paus Fransiskus, dan rencananya pada pagi hari ini nanti akan diterima oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu isu yang dibahas kalau misalnya kita melihat kilas balik ke belakang, Presiden Joko Widodo pernah menyatakan akan membahas terkait dengan isu perdamaian, Dewi. Benar sekali. Dan juga ada informasi terkait dengan ini anggota DPR yang mana Fadlizon mengajak negara benua Afrika ini untuk mendukung Palestina, lagi-lagi untuk mendukung suara dari saudara-saudara kita yang ada di negara Palestina lebih tepatnya. Nah, hal tersebut disampaikan dalam IAPF 2024 yang berlangsung di Bali, karena memang seperti yang kita tahu konflik masih terus terjadi di Palestina. Jadi salah satu yang dibahas adalah mengajak semua negara-negara di benua Afrika untuk kemudian menyuarakan perdamaian di Palestina. Semoga ini semua dampaknya lebih besar lagi ya, Tiara dan juga pemirsa. Dan seluruh informasi yang akan kami sampaikan bersama saya Dewi Manik dan saya Tiara Dianti. Inilah Menyapa Pagi selengkapnya. Kita awali untuk menyapa pagi kali ini di mana informasinya pemimpin Gereja Katolik Dunia Paus Fransiskus tiba di Indonesia, dan kedatangan Paus Fransiskus ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat di sisi Jalan Sudirman. Paus Fransiskus melakukan serangkaian kegiatan di Jakarta mulai hari ini hingga 6 September 2024. Terlihat bendera Indonesia dan Vatikan dari ujung pesawat rombongan Paus Fransiskus yang mendarat pukul 11:15 waktu Indonesia bagian Barat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Paus Fransiskus terlihat memakai kursi roda, menerima bunga dari dua anak-anak asal Indonesia. Momen haru Paus Fransiskus terlihat memberikan kado spesial kepada kedua anak yang menyambutnya saat tiba di bandara. Kado tersebut berisi rosario, dan tak hanya itu, momen kedatangannya juga disambut hangat oleh masyarakat yang berada di sisi Jalan Sudirman, Jakarta. Pemimpin tahta suci Vatikan tersebut dijadwalkan melakukan kunjungan pada tanggal 4 hingga 5 September ke sejumlah tempat di wilayah Jakarta, seperti Istana Negara, Gereja Katedral, Masjid Istiqlal, dan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Diketahui Indonesia jadi negara pertama yang dikunjungi Paus Fransiskus sebelum ke Timur Leste, Papua Nugini, dan Singapura. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menyambut kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia, Presiden Jokowi memberikan keterangan pers usai memimpin rapat bersama Uskup Agung Suhatrio di Istana Negara. Dan juga Presiden ini menyampaikan bahwa Indonesia dan Vatikan ini memiliki komitmen yang sama dalam memupuk perdamaian dan juga persaudaraan serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Rapat itu digelar bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Agama Yakut Holil, Ketua Panitia Penyambutan Paus ke Indonesia Ignatius Jonan, dan Romo Kardinal Ignatius Suharyo. Saya baru saja mengundang rapat terakhir untuk mengecek persiapan ketibaan yang teramat mulia Paus Fransiskus. Sebentar lagi yang teramat mulia Paus Fransiskus akan tiba di Jakarta. Kunjungan ini adalah kunjungan yang sangat bersejarah. Sudah direncanakan beberapa tahun yang lalu, tapi tertunda karena pandemi COVID. Dan merupakan kunjungan ketiga setelah kunjungan yang teramat mulia Paus Paulus ke-6 pada tahun 1970 dan kunjungan yang teramat mulia Paus Yohanes Paulus kedua pada tahun
1989. Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama memupuk perdamaian dan persaudaraan serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Selama 4 hari kunjungan beliau yang teramat mulia, Sri Paus akan melakukan pertemuan kenegaraan, pertemuan dengan korps diplomatik dan wakil-wakil masyarakat, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, serta Misa Kudus. Saya atas nama rakyat Indonesia menyambut hangat dan terima kasih atas kunjungan yang teramat mulia Paus Fransiskus ke Indonesia. Selamat datang yang teramat mulia Sri Paus Fransiskus ke Indonesia. Fransiskus dan Jokowi akan bertemu dengan para pejabat, masyarakat sipil hingga duta besar di Istana Negara. Acara Fransiskus di Jakarta termasuk Misa Akbar yang akan dia pimpin. Perjalanan apostolik Paus tidak hanya akan berhenti hanya di Indonesia. Pemimpin umat Katolik ini akan menyambangi kawasan Asia Pasifik seperti Papua Nugini, Timur Leste, dan Singapura hingga berakhir pada 13 September 2024. Kunjungan Fransiskus ke Indonesia merupakan yang ketiga pemimpin umat Katolik Paus Paulus mengunjungi Indonesia pada 1970, diikuti 19 tahun kemudian oleh Paus Yohanes. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menyambut kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia, Presiden Jokowi memberikan keterangan pers usai memimpin rapat bersama Uskup Agung Suhatrio di Istana Negara. Dan juga Presiden ini menyampaikan bahwa Indonesia dan Vatikan ini memiliki komitmen yang sama dalam memupuk perdamaian dan juga persaudaraan serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan kepada pers usai memimpin rapat terakhir persiapan kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Rapat tersebut diikuti oleh Uskup Agung Jakarta, Ignatius Suharyo, dan Ketua Panitia Kedatangan Paus ke Indonesia, Ignatius Jonan. Presiden mengatakan bahwa kunjungan ini adalah kunjungan yang sangat bersejarah dan merupakan kunjungan ketiga setelah kunjungan Paus Paulus pada tahun 1970 dan kunjungan Paus Yohanes Paulus pada tahun 1989. Hal yang sama juga disampaikan bahwa Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama dalam memupuk perdamaian dan persaudaraan serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Diketahui selama 4 hari kunjungan di Indonesia, Paus Fransiskus akan melakukan pertemuan kenegaraan, yakni pertemuan dengan korps diplomatik dan wakil-wakil masyarakat. Paus juga diagendakan melakukan pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal dan memimpin Misa Kudus di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Baru saja mengundang rapat terakhir untuk mengecek persiapan ketibaan yang teramat mulia Paus Fransiskus. Sebentar lagi yang teramat mulia Paus Fransiskus akan tiba di Jakarta. Kunjungan ini adalah kunjungan yang sangat bersejarah. Sudah direncanakan beberapa tahun yang lalu, tapi tertunda karena pandemi COVID. Dan merupakan kunjungan ketiga setelah kunjungan yang teramat mulia Paus Paulus ke-6 pada tahun 1970 dan kunjungan yang teramat mulia Paus Yohanes Paulus kedua pada tahun 1989. Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama memupuk perdamaian dan persaudaraan serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Selama 4 hari kunjungan beliau yang teramat mulia, Sri Paus akan melakukan pertemuan kenegaraan, pertemuan dengan korps diplomatik dan wakil-wakil masyarakat, pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, serta Misa Kudus. Saya atas nama rakyat Indonesia menyambut hangat dan terima kasih atas kunjungan yang teramat mulia Paus Fransiskus ke Indonesia. Selamat datang yang teramat mulia Sri Paus Fransiskus ke Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Dan menanggapi hal tersebut, informasi berikut ini di mana Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya siapkan skema pengaturan arus lalu lintas untuk mencegah kemacetan pada saat kunjungan kenegaraan Paus Fransiskus ke Indonesia yang akan diselenggarakan mulai dari tanggal 3 hingga 5 September mendatang. Selain itu, pihak kepolisian juga telah menyiapkan beberapa kantong parkir untuk masyarakat yang hendak mengikuti rangkaian Misa Akbar pada tanggal 5 mendatang yang diprediksi akan dihadiri ratusan ribu jamaat dengan ribuan unit bus. Inilah ruas jalan yang akan diberlakukan rekayasa lalu lintas pada saat Paus Fransiskus kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada tanggal 3 September besok. Seluruh ruas jalan yang akan dilintasi Paus Fransiskus akan ditutup sementara karena alasan keamanan. Ditemui di Mapolda Metro Jaya, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman mengatakan, apabila Paus Fransiskus telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, seluruh ruas jalan yang dilintasi Paus Fransiskus akan ditutup sementara dan akan dibuka kembali apabila rangkaian Paus Fransiskus telah lewat. Selanjutnya pada tanggal 4 September, pihak kepolisian juga akan menutup beberapa ruas jalan arteri yang dilewati Paus Fransiskus dari Kedutaan Besar Vatikan menuju Istana Negara, Masjid Istiqlal, dan juga Gereja Katedral. Pada saat gelaran Misa Akbar yang akan diadakan di Gelora Bung Karno pada tanggal 5 September. Mulai pukul 6, pihak kepolisian juga akan melakukan rekayasa lalu lintas di sekitaran Senayan, Jakarta Pusat, mengingat ada ratusan ribu masyarakat yang akan mengikuti Misa Akbar pada sore harinya. Saat ini pihak kepolisian mencatat telah ada 1.390 bus yang telah mendaftar untuk menghadiri acara Misa Akbar yang akan dihadiri Paus Fransiskus tersebut. Untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan, seluruh bus tersebut akan diarahkan ke kantong parkir yang telah disediakan oleh pihak kepolisian setelah menurunkan penumpang di sekitaran GBK. Begitu juga pada saat acara Misa Akbar usai, pihak kepolisian juga akan mengeluarkan seluruh bus secara bertahap untuk melakukan penjemputan dari kantong parkir menuju GBK, bertujuan untuk menghindari penumpukan kendaraan dan kemacetan. Ini pun sifatnya sangat situasional, karena kita melihat kegiatan daripada beliau Paus untuk mengunjungi tempat-tempat tersebut. Ini untuk tanggal 4. Nah, yang paling krusial perlu kami informasikan, ini perlu diketahui juga oleh seluruh masyarakat, dan mungkin aktivitas masyarakat Kota Jakarta akan sedikit terganggu, khususnya pada tanggal 5 hari Kamis 2024. Mulai pukul 06.00 khususnya jalur seputaran Gelora Bung Karno, kita akan melakukan beberapa rekayasa lalu lintas. Karena nanti pada hari itu yang sudah terdaftar ada 1.390 bus yang akan masuk di GBK. Dan ini sudah kita tempatkan kantong-kantong parkir, di antaranya adalah di Semesko, di Aldiron, di Kemayoran, di Taman Mini, dan di Kampung Rambutan, serta di Pool Transjakarta yang ada di Cawang. Ini jumlahnya insya Allah menampung. Untuk diketahui, Paus Fransiskus akan tiba di Indonesia pada tanggal 3 September besok. Nantinya Paus akan menghadiri beberapa rangkaian acara, termasuk gelaran Misa Akbar di Gelora Bung Karno pada tanggal 5 mendatang. Dari Jakarta, Dio Malausin, PO TV melaporkan. Dan menurut informasi tadi kalau kita melihat lagi-lagi, ini merupakan rapat yang dipimpin untuk terakhir dalam menyambut untuk Paus Fransiskus, yang dimana memang Presiden ini menyampaikan kunjungan ini merupakan kunjungan yang sangat bersejarah bagi Indonesia. Karena terakhir kali kunjungan ini dilakukan oleh Paus Paulus yang ke-6 lebih tepatnya. Dan rekayasa lalu lintas juga dilaksanakan, tadi disediakan kantong parkir bagi kemudian jamaat yang akan mengikuti Misa Akbar nanti di tanggal 5 September 2024. Karena di hari yang sama ini akan berlangsung dua acara. Selain Misa Akbar, tadi juga akan ada Sustainability Forum internasional di kawasan Senayan. Jadi pemerintah terus melakukan skema rekayasa lalu lintas, dan bahkan kalau misalnya kita kilas balik, ada pernyataan dari Kaset Pres Heru Budi yang menyatakan memang para pekerja yang berada di kawasan Senayan ini dihimbau untuk melakukan WFH karena memang lagi-lagi terkait dengan dua agenda besar yang akan terjadi di Senayan, Dewi. Benar sekali. Lagi-lagi kalau kita melihat bahwa memang terharu sekali ya ketika hadirnya Paus Fransiskus ini di Indonesia, lebih tepatnya dengan kesederhanaannya menggunakan yang lagi viral saat ini, menggunakan bukan pesawat pribadi lebih tepatnya, namun ini bersama dengan masyarakat lainnya hadir di Jakarta. Dan juga ada yang mau kita highlight, ini Paus memberikan rosario untuk anak-anak yang menyambutnya secara langsung. Tentu toleransi menjadi makna yang sangat mendalam di Indonesia dengan keberagaman budaya dan juga agama. Ini menjadi simbol kehangatan antar sesama umat beragama, terutama di Indonesia, Dewi. Dan lagi-lagi kalau kita melihat bahwa ada sosok sesuatu bunga
yang diberikan kepada paus. Ini sendiri merupakan rangkaian bunga tanaman yang terdiri dari buah, sayur, dan juga ini rempah-rempahan Indonesia yang dimana ini menggambarkan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita berharap kehadiran Paus Fransiskus di Indonesia hingga tanggal 6 September nanti bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dan juga memberikan tentunya manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kita akan lanjut ke informasi di mana Partai Golkar ini merespon pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menyebut akan menyediakan anggaran untuk memberantas korupsi di Indonesia. Dan juga ini Ketua DPP Partai Golkar Dev Laksono ini menyebutkan pernyataan Prabowo tersebut merupakan ide yang sangat luar biasa. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto mempertegas komitmennya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Salah satunya akan menyediakan anggaran untuk memburu koruptor. Merespon hal ini, Ketua DPP Partai Golkar Dev Laksono menyebut pernyataan Prabowo merupakan ide luar biasa. Menurutnya ide tersebut adalah konsep yang dinanti-nantikan oleh banyak orang dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun Dev mengatakan ide itu nantinya dikembalikan lagi kepada Prabowo untuk memfinalisasi dan merealisasikan seperti apa konsep yang akan dibentuk. Wah, itu adalah ide yang sangat luar biasa, itu adalah suatu konsep yang kita nantikan dan terus ya kita serahkan nanti kepada pemerintahan yang berikutnya untuk mengfinalisasi dan juga merealisasi konsepnya seperti apa. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava, Simpo TV melaporkan. Dan kita beralih ke informasi berikut ini di mana Perdana Menteri Timor Leste Sanana Gusmao ini memuji Presiden Indonesia terpilih Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan saat memberikan pidato kunci dalam acara High Level Plenary Session di Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak atau High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership 2024 di Bali. Meski pernah berseberangan dalam pertempuran masa silam, Perdana Menteri Timor Leste Sanana Gusmao memuji Presiden Indonesia terpilih Prabowo Subianto. Sanjungan tersebut disampaikan Gusmao saat memberikan pidato kunci dalam acara High Level Plenary Session di Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak atau High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership HLM-MSP 2024 di Bali pada 2 September 2024. Gusmao mengatakan Prabowo akan menjadi sosok presiden yang luar biasa. Ia juga mengucapkan selamat atas kemenangan Prabowo pada pemilu 2024. Serta menilai terpilihnya Prabowo menunjukkan kepercayaan rakyat pada kepemimpinannya. Please allow me to extend my congratulations to the government of Indonesia for the great success in holding the 2024 national elections. The elections reinforces Indonesia's position as one of the world's great democratic states. I would also like to congratulate President-elect Prabowo Subianto on his election victory. His overwhelming win demonstrates the trust that the Indonesian people have in his leadership and his vision for Indonesia. I am confident that he will be an outstanding president. Gusmao dan Prabowo memiliki sejarah panjang. Kedua tokoh ini pernah bertentangan dengan konflik Timur Timur pada tahun 1990-an. Namun kini keduanya harmonis. Gusmao bahkan tidak hanya sekali menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya Prabowo untuk menerima mandat memimpin negara dari rakyat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kalau misalnya kita melihat di dua berita sebelumnya, salah satu yang akan menjadi fokus nantinya di era pemerintahan Prabowo dan juga Gibran adalah terkait dengan pemberantasan korupsi. Benar. Ini yang perlu ditekankan juga karena lagi-lagi soal korupsi ini sebenarnya masih menjadi dinilai salah satu yang menjadi pekerjaan rumah di Indonesia dan kita terus mendukung ya bagaimana upaya yang kemudian nanti dilakukan oleh Prabowo Gibran dalam memberantas korupsi di Indonesia. Benar sekali, kalau kita melihat memang kunjungan kerja yang dilakukan dari Presiden terpilih kita ini sudah lama berlangsung dan kita melihat dengan highlight bahwa memang ini Perdana Menteri Timor Leste sendiri memberikan sanjungan kepada Presiden terpilih kita Prabowo Subianto yang dimana visi misinya ini dinilai dapat membangkitkan semangat Indonesia jauh lebih baik lagi nantinya. Betul sekali, dan informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap di Menyapa Pagi. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara
dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap Minggu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Selamat pagi pemirsa, Anda bergabung untuk Menyapa Pagi dan kita melanjutkan informasi berikut ini di mana DPR Republik Indonesia menggelar rapat paripurna ke-5 masa persidangan 1 tahun sidang 2024 hingga 2025 di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa pagi. Dalam rapat tersebut dipimpin langsung oleh pimpinan DPR RI Dasko dan dihadiri juga oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. DPR RI menggelar rapat paripurna ke-5 masa sidang pertama tahun sidang 2024-2025 di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa pagi. Dalam rapat ini membahas pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2023. Adapun rapat tersebut dipimpin langsung oleh pimpinan DPR RI Dasko dan dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani serta anggota DPR lainnya. Acara rapat paripurna hari ini adalah pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2023. Kami akan menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat apakah acara tersebut dapat disetujui. Dari Jakarta, Fahri Jaldafa, Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya, DPR RI telah menerima surat Presiden tentang penunjukan wakil pemerintah untuk membahas revisi Undang-Undang Kementerian Negara dan revisi Undang-Undang Keimigrasian. Dan juga dalam pimpinan DPR RI ini, Dasko mengatakan bahwa DPR nantinya ini telah memutuskan badan legislasi untuk membahas RUU Kementerian Negara dan RUU Keimigrasian. DPR RI telah menerima surat Presiden tentang penunjukan wakil pemerintah untuk membahas revisi Undang-Undang Kementerian Negara dan revisi Undang-Undang Keimigrasian. Hal tersebut disampaikan langsung oleh pimpinan DPR Dasko saat memimpin rapat paripurna ke-5 masa sidang 1 tahun sidang 2024-2025 di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Dasko menyampaikan DPR telah memutuskan dalam rapat konsultasi pengganti rapat Bamus pada 27 Mei lalu untuk memutuskan Balek DPR membahas RUU Kementerian Negara dan RUU Keimigrasian. Setelah itu, Dasko meminta persetujuan dalam rapat paripurna atas penugasan Balek DPR membahas RUU tersebut. Bahwa pimpinan Dewan telah menerima surat Presiden nomor R24 Pres tanggal 2 Juli 2024 hal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. 2 R26 Pres tanggal 2 Juli 2024 hal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Berdasarkan keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Bangus tanggal 27 Mei 2024 yang memutuskan menugaskan Badan Legislasi DPR untuk membahas RUU tentang perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dan pembicaraan pembahasan tingkat 1 dengan pemerintah apabila surat Presiden telah diterima oleh DPR RI tanpa melalui mekanisme rapim dan bamus kembali. Berdasarkan ketentuan pasal 256 ayat 2 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa rapat paripurna merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR. Untuk itu kami minta persetujuan rapat paripurna hari ini untuk menugaskan Badan Legislasi DPR RI membahas RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Apakah dapat disetujui? Dari Jakarta, Fahrizal Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini di mana anggota Komisi 1 DPR Republik Indonesia Dev Laksono ini angkat bicara terkait wacana pembentukan matra keempat di TNI yakni Sikatan Cyber. Dev mengatakan pembentukan hingga rancangan anggaran Angkatan Siber ini memerlukan undang-undang serta tupoksi yang jelas. MPR RI berencana akan membentuk matra keempat di TNI yakni Angkatan Cyber yang nantinya untuk memperkuat 3 matra yang sudah ada di TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Merespon hal ini, anggota Komisi 1 DPR RI Dev Laksono menyebut saat ini anggaran Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN telah mencapai 1 triliun. Oleh karena itu anggaran tersebut nantinya harus disesuaikan dengan fungsinya, terlebih jika akan dibentuk Angkatan Cyber. Dev juga mengatakan aturan hingga tupoksi Angkatan Cyber harus dimantapkan dan dibicarakan dengan baik. Menurutnya hal ini akan menjadi salah satu pekerjaan di masa peralihan ke pemerintahan berikutnya. Ya kemarin kan kita juga rapat dengan BSSN, kita bahas anggaran mereka, alhamdulillah anggarannya sudah membaik dari yang dulunya itu di bawah setengah T, sekarang sudah lebih dari 1 T. Nah, kan tapi memang anggaran itu kan harus disesuaikan dengan fungsinya. Nah, bila mana memang angkatan cyber ini akan dibuat kan harus ada landasan hukumnya, harus ada undang-undangnya. Nah, terus juga harus ada ketegasan jelasnya. Nah, terus juga tupoksinya seperti apa. Nah, ini semua yang harus benar-benar dimatangkan ya. Dan ini kan tidak bisa kita buat dalam waktu segera. Jadi mungkin ini adalah salah satu pekerjaan yang carry over ke pemerintahan berikutnya. Dari Jakarta, Fahrizal Dava, Simpo TV melaporkan. Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon menghadiri Indonesia Afrika Parliamentary Forum di Bali untuk memberikan sambutan sebagai Ketua Komite Eksekutif Persatuan Antar Parlemen, mewakili Asia Pasifik dan sebagai Wakil Ketua Liga Parlemen untuk Quds dan Palestina. Dan juga ini Fadlizon mengajak negara benua Afrika untuk membangun solidaritas bersama dalam menyuarakan kemerdekaan Palestina dengan mengadvokasi hukum internasional dan juga hak asasi manusia. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Fadlizon dalam sambutannya pada Indonesia Afrika Parliamentary Forum atau IAPF di Bali mengingatkan kembali sejarah masa lalu pada konferensi Bandung yang mengupayakan gerakan non-blok oleh negara-negara berkembang untuk mengakhiri ketegangan perang dingin. Namun kini dunia kembali dihadapkan dengan penjajahan akibat persaingan, perang, dan ketidakadilan antar negara. Sementara tujuan membangun perdamaian global kian terhambat. Fadlizon mengaitkan kondisi ini dengan tekanan yang dihadapi Palestina di tengah memperjuangkan kemerdekaan negaranya. Dalam kesempatan tersebut, ia mengajak negara benua Afrika untuk menyuarakan kemerdekaan Palestina. Ia menyebut sebagai anggota Komite Eksekutif Persatuan Antar Parlemen mewakili Asia Pasifik dan Wakil Ketua Liga Parlemen untuk Quds dan Palestina, ia menyerukan terwujudnya keadilan dan perdamaian bagi Palestina. Fadlizon turut menambahkan bahwa sesuai fungsi parlemen yakni representatif rakyat, ia mengajak agar Parlemen Afrika dan Indonesia bersinergi bersama, menghormati hukum internasional dan menegakkan hak asasi manusia dengan memberikan dukungan terhadap Palestina. 7 decades after the historical Bandung Conference, the Cold War had ended. But ironically, colonization did not. Global grievances and caused by injustice, war, great powers, rivalries, and economic and social disparity persist, derailing the global path to build a fair, peaceful, and inclusive world for all. Inspired by the President Mandela's quote, "For to be free is not merely to cast off one's chains,
but to live in a way that respects and enhances the freedom of others. And in my capacity as member of Executive Committee of the Inter-Parliamentary Union representing Asia Pacific and also Vice Chair of the League of Parliamentarians of Palestine, it is my call to continue advocating for global peace and justice for Palestine. As the people's representatives, we must build bridges for sustainable peace and promote respect for international law and human rights through every possible effort, including parliamentary diplomacy. And indeed, there will never be world peace until every nation and every humanity lives in peace and is free from fear. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dalam IAPF 2024 yang berlangsung di Bali, Fadlizon kemudian mengajak negara-negara di benua Afrika untuk menyuarakan kemerdekaan ataupun hak asasi manusia yang ada di Palestina. Seperti yang kita tahu, konflik di Gaza Palestina ini masih terus terjadi dan menjadi sorotan dari berbagai negara di dunia, Dewi. Benar sekali, lagi-lagi ini Fadlizon untuk meng-highlight di mana ini mengajak negara benua Asia juga terkait untuk membangun solidaritas bersama dalam menyuarakan keberdamaian di kemerdekaan juga di Palestina lebih tepatnya. Kita mendukung apapun aksi yang akan dilakukan untuk saudara-saudari kita yang ada di Palestina. Dan kita lanjut informasi berikut ini pemirsa. Anggota Komisi 9 DPR Itet Sumarinjanto ini menekankan pentingnya penelitian terkait penyebaran monkeypox di Indonesia. Langkah-langkah preventif harus segera diambil untuk kemudian mencegah penyebaran lebih luas. Berdasarkan video yang diunggah oleh akun media sosial Instagram resmi DPR RI, anggota Komisi 9 DPR Itet Sumarinjanto menyoroti pentingnya penelitian dalam mengatasi penyebaran penyakit cacar monyet di Indonesia. Menurutnya penelitian tersebut penting dilakukan untuk pengobatan. Jangan sampai Indonesia mengimpor 90% lebih obat-obatan, sementara Indonesia juga punya sumber daya alam yang luar biasa untuk produksi obat. Selain untuk pengobatan, langkah pencegahan juga harus menjadi perhatian utama. Itet juga menilai masyarakat Indonesia harus diberikan pemahaman mengenai penyakit cacar monyet serta efek yang akan diterima jika mengalaminya. Jangan kita impor 90% lebih obat-obatan impor karena mereka mengadakan penelitian, sementara kita yang punya sumber daya alam yang luar biasa untuk memproduksi obat dan sebagainya. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Monkeypox atau cacar monyet ini kemudian menjadi salah satu yang menjadi perhatian dari pemerintah Indonesia. Pemerintah ini terus melakukan antisipasi diantaranya ketika penyelenggaraan ataupun perhelatan kemarin IAF 2024 yang diselenggarakan di Bali. Sejumlah persiapan dilakukan diantaranya screening di Bandara Ngurah Rai Bali lagi-lagi untuk meminimalisir bahkan harapannya juga untuk membatasi agar penyakit monkeypox ini kemudian tidak masuk ataupun menyebar di wilayah Indonesia. Seluruh aktivitas ataupun bentuk pengamanan telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia lebih tepatnya agar ini dapat tercegah lebih dahulu, dan kita berharap memang untuk bentuk pengamanan ini dilakukan seketat mungkin karena untuk untuk memberikan dampak kesehatan juga untuk masyarakat Indonesia lebih tepatnya. Dan informasi lainnya pemirsa akan kami sampaikan, namun usai jeda berikut tetaplah bersama kami. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri.
kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rufani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Good morning everyone, you are watching Sinpo International News Report. This is Tiara Dianti, here all news around the world for you. Today, Pope Francis will carry out his first agenda in Jakarta by meeting the President of Indonesia, Joko Widodo, at 9 in the morning. After meeting Jokowi, Pope Francis will meet Christian and other government officials on this day. World Catholic leader Pope Francis will meet the President of Indonesia, Joko Widodo, on his apostolic journey to the Asia-Pacific and Oceania. The meeting will later take place at around 9 in the morning at the Merdeka Palace, Jakarta. On a state visit to the Merdeka Palace, Pope Francis will discuss the religious harmony that is occurring in Indonesia and the hope for unity in the differences that exist in Indonesia. Editorial Team, Sinpo International News Report. In the 2024 Indonesia-Africa Forum agenda, which took place in Bali, the Minister of Defense and President-elect Prabowo appeared to accompany President Jokowi at the opening of the forum. In the 2024 International Indonesia-Africa Forum agenda, which took place in Bali, the Minister of Defense as well as the elected President of Indonesia, Prabowo Subianto, also accompanied the President of Indonesia, Joko Widodo, at the opening of the forum. This event is a series of high-level multi-stakeholder partnership forum activities held from 1 until 3 September with the theme Strengthening Multi-Stakeholder Partnership Towards a Transformative Change. President Jokowi also introduced Prabowo Subianto as elected President of Indonesia for the upcoming period. Editorial Team, Sinpo International News Report. The President of Indonesia holds a bilateral meeting with the country of Tanzania, Zanzibar, on the side of the 2024 Indonesia-Africa Forum agenda in Bali. In the meeting, Jokowi emphasized that Indonesia is ready to become an important partner of Tanzania from various sectors. The President of Indonesia, Joko Widodo, held a bilateral meeting with the President of Zanzibar, Hussein Ali Minwi, last Monday. The meeting took place on the side of the 2024 Indonesia-Africa Forum. In the meeting, Jokowi highlighted the potential of cooperation, the blue economic sector. Indonesia is ready to become an important partner for Tanzania and Zanzibar. This is because those countries have extensive experience in business management, maritime tourism, and marine ecosystem conservation. Jokowi also affirmed his readiness in the state's important program for inclusive development. This aid will later be adjusted through the Indonesia Aid Mechanism. Indonesia would like to become an important partner to Tanzania and Zanzibar and stand ready to share our experience regarding fisheries management, marine tourism, and conservation of marine ecosystems. MOU on development of blue economy with Tanzania has also been signed, and I hope that it can also be expanded to Zanzibar. Editorial Team, Sinpo International News Report. Thousands of people blockade Amir Strait in the city of Tel Aviv as a result of the government's failure to agree to a ceasefire agreement with Palestine last Monday. The action called for a general strike for a full 24 hours last Monday. Protests are getting heavier in the city of Tel Aviv, Israel, after the failure of the government to agree to a ceasefire agreement and secure to the return of Hamas hostage, which still remain in Israel.
This disappointment was given by the demonstrant by crowding the Mamre Street in the city center of Tel Aviv on Monday ago. This blockade has been for almost a few times, where demonstrants called for a general strike for 24 hours. The demonstrants taken to the street carrying Israel ornaments and banners. Beside that, the traffic in the city center experienced a total stop due to the ongoing demonstration. Editorial Team, Sinpo International News Report. That's all news across the world. Thank you for watching Sinpo International News Report. Stay watching us every 6:30 a.m. in Sinpo TV Indonesia. I'm Tiara Dianti. Stay healthy and have a nice day. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia. Setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan. Setiap Minggu pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Anda masih di Menyapa Pagi Sinpo TV, informasi kami lanjutkan. Dalam rangka memperingati Hari Jadi Polwan ke-76, Polisi Wanita Polres Metro Jakarta Barat menggelar kegiatan bakti sosial dan bakti religi. Dan juga dalam puluhan personil Polwan ini turun ke jalan dengan membagikan bunga dan juga coklat kepada pengendara. Pengendara yang sedang berhenti di lampu merah persimpangan Jalan dan Mogot Grogol, Jakarta Barat, satu persatu disambangi puluhan petugas Polwan dari Polres Metro Jakarta Barat. Meski sempat membuat panik sejumlah pengendara, kedatangan para polisi wanita dari berbagai kesatuan ini bukan untuk memeriksa kelengkapan surat kendaraan ataupun razia, melainkan untuk menyapa para pengguna jalan dan melakukan kegiatan bakti sosial. Selain mengedukasi para pengendara untuk tertib berlalu lintas guna mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat dari pelanggaran itu sendiri, para polwan tersebut juga membagi-bagikan coklat dan bunga kepada para pengguna jalan di kawasan Grogol dan Taman Sari, Jakarta Barat. Polisi wanita Polres Metro Jakarta Barat juga menggelar aksi bersih-bersih vihara dan membagikan paket sembako. Rangkaian kegiatan bakti sosial ini digelar dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Polwan yang ke-76. Baik, kegiatan kami pagi ini pengaturan lalu lintas di TL Grogol dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Jadi Polwan Republik Indonesia ke-76 tahun 2024. Selain kegiatan sosial di atas, para polisi wanita ini juga melaksanakan kegiatan bakti religi. Salah satunya dengan membagikan paket sembako untuk warga sekitar dan membersihkan vihara kremasi yang berlokasi di Jalan Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat.
Selain untuk menjaga kebersihan tempat ibadah, kegiatan bakti religi ini juga bertujuan mempererat hubungan Polri dan masyarakat lintas agama. Diharapkan dengan adanya kegiatan bakti sosial ini, Poluan Polres Metro Jakarta Barat dapat memberikan kontribusi positif dalam melayani maupun menjaga keharmonisan sosial di tengah keberagaman masyarakat. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi berikut ini. Kementerian Perindustrian melalui Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri menggelar event tahunan Indonesia 4.0 Conference and Expo 2024. Dalam gelaran kegiatan ini, Kemenperin mendorong aspek keberlanjutan manufaktur di Indonesia. Implementasi Industri 4.0 berdampak positif pada aspek keberlanjutan di sektor industri dengan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, mengurangi limbah, dan meminimalkan dampak lingkungan. Pada pelaksanaannya di tahun ke-6, Indonesia 4.0 Conference dan Expo 2024 mengangkat tema Together Towards the Sustainability untuk membahas lebih lanjut mengenai implementasi teknologi Industri 4.0 yang juga menunjang aspek sustainability di sektor manufaktur. Implementasi Industri 4.0 dengan jaringan penciptaan nilai yang terhubung secara cerdas memungkinkan terciptanya siklus hidup produk yang tertutup dan simbiosis industri. Dan ini memungkinkan koordinasi yang lebih efisien dari aliran produk, material, energi, dan air di sepanjang siklus hidup produk serta antara berbagai pabrik. Terkait dengan keberlanjutan atau sustainability Industri 4.0, ini tidak hanya melibatkan sisi teknologi, tapi juga melibatkan peningkatan efisiensi sumber daya, pengurangan limbah atau produk reject manufaktur, serta optimalisasi penggunaan energi dan material. Industri 4.0 ini juga terhubung secara smart atau cerdas, memungkinkan siklus hidup produk yang tertutup sehingga dapat dikatakan sebagai circular economy atau disebut dengan closed loop product life cycle, sehingga ini memungkinkan terjadinya proses manufaktur yang lebih efisien dari aliran produksi, material, penggunaan energi dan air, sepanjang siklus hidup proses atau produk manufaktur. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno secara langsung meresmikan gedung bisnis terpadu di kawasan Politeknik Pariwisata Bali. Dan juga Sandiaga Uno ini menyampaikan keberadaan gedung ini utamanya untuk mempersiapkan kemampuan wirausaha dari kalangan mahasiswa. Menparekraf Sandiaga dalam pertemuannya dengan Presiden Zanzibar, Hussein bin Yi, yang berlangsung di Hotel Mulia Bali Senin 2 September 2024, mendapatkan informasi bahwa Presiden Zanzibar berkeinginan untuk melakukan capacity building kepada talenta-talenta pariwisata untuk menghadiri pariwisata yang lebih berkualitas di negaranya. Direktur Politeknik Pariwisata Bali, Ida Bagus Putu Puja, mengatakan keberadaan gedung bisnis terpadu merupakan dukungan dari Kemenparekraf. Baparekraf dalam pengembangan agent of change dan mendorong lebih banyak lahirnya wirausaha di Indonesia, terutama di Poltekpar Bali. Gedung bisnis terpadu yang dibangun di kawasan Poltekpar Bali ini mempunyai luas bangunan 12.558 meter kubik yang terdiri dari 2 gedung, di mana gedung pertama dan gedung kedua dihubungkan oleh jembatan. Gedung pertama difungsikan sebagai digital library, teaching center, museum mini, serta perpustakaan khusus untuk mahasiswa dan sivitas Poltekpar Bali dan perpustakaan yang terbuka untuk masyarakat umum. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi berikut ini di mana Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ikut hadir untuk mendukung acara Tomohon International Flower Festival 2024. Festival ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan kota Tomohon di kancah internasional serta menjadi platform untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga menghadiri Tomohon International Flower Festival. Acara ini merupakan satu dari 110 Karisma Event Nusantara yang merupakan program kolaborasi antara Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan pemerintahan daerah untuk mempromosikan destinasi wisata dan ekonomi kreatif guna mendorong pariwisata. Di acara tahun 2024 ini adalah ajang yang sangat dinantikan. Tidak hanya warga Tomohon, tetapi dari warga luar Tomohon yang sangat antusias menikmati parade bunga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Informasi selanjutnya, Kementerian BUMN mengadakan program relawan bakti BUMN Batch 6 dalam berbagai bidang, salah satunya pendidikan. Dan juga dalam program ini diharapkan dapat mendukung pembangunan sosial dan ekonomi di berbagai daerah. Dalam rangka mewujudkan kegiatan sosial kemasyarakatan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan BUMN, Kementerian BUMN kembali mengadakan aksi program relawan bakti BUMN Batch 6. Program tersebut serentak dilaksanakan di 10 lokasi berbeda, antara lain Halmera, Likupang, Lembata, Pasuruan, Jembrana, Solo, Subang, Bangka, Nias, dan Banda Neira. Pelaksanaan program relawan bakti BUMN Batch 6 ini diharapkan tidak hanya memperkuat semangat gotong royong dan kepedulian sosial, tapi juga menjadi bukti nyata kontribusi BUMN dalam membangun bangsa. Program ini sejalan dengan isu utama yang menjadi perhatian di masyarakat, yang diselaraskan dengan fokus prioritas program tanggung jawab sosial dan lingkungan BUMN yang ditetapkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi berikut ini, Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Republik Indonesia sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir menggelar malam apresiasi atlet Olimpiade 2024 di Pos Blok Jakarta Pusat pada Senin malam kemarin. Selain Erick Thohir, malam apresiasi atlet Olimpiade 2024 juga dihadiri oleh Chef de Mission Olimpiade 2024 Paris, Anindya Bakri, hingga Ketua Federasi Panjat Tebing Indonesia, Yeni Wahid. Malam apresiasi atlet Olimpiade 2024 dihadiri oleh 3 atlet peraih medali di Olimpiade Paris. Ketiganya adalah Fedrik Leonardo yang merebut medali emas, Rizky Juniansyah medali emas, dan Gregoria Mariska Tunjung medali perunggu. Pada acara tersebut, Fedrik Leonardo dan Rizky Juniansyah masing-masing mendapatkan bonus 2,5 miliar yang dibagi menjadi 1 miliar uang tunai dan 1,5 miliar berupa rumah hunian. Sedangkan Gregoria Mariska Tunjung menerima 1 miliar rupiah 500 juta uang tunai dan 500 juta juga rumah hunian. 4 BUMN yang mengucurkan bonus ini adalah Pupuk Indonesia Holding Company, Semen Indonesia Group, Bank Syariah Indonesia, dan Bank Tabungan Negara dan Bank Negara Indonesia. Apresiasi atlet Olimpiade 2024 diakhiri oleh konferensi pers Fedrik Leonardo, Rizky Juniansyah, dan Gregoria Mariska Tunjung. Erick Thohir juga sempat memberikan keterangan dalam kapasitasnya sebagai Menteri BUMN. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tim Bokia Indonesia berhasil menambah koleksi medali di Paralimpiade Paris 2024 melalui Muhammad Bintang Satria Herlangga yang meraih medali perak setelah sebelumnya menyumbang 2 medali perunggu. Dan juga dengan tambahan medali ini, Indonesia menempatkan peringkat ke-47 dalam klasemen medali Paralimpiade Paris 2024. Indonesia menempati posisi 47 dari 65 negara peserta Paralimpiade Paris 2024 dengan total raihan 2 medali perak dan 2 medali perunggu. Selain medali perak yang diraih oleh Bintang Herlangga, medali perak lainnya didapatkan oleh Sabto Yogo Purnomo dalam cabang para atletik. Sementara itu, 2 medali perunggu disumbangkan oleh Jistak Jayana dan Muhammad Afrizal Fasya yang juga berlaga di cabang Bokia. Meski harus puas dengan medali perak, Bintang menunjukkan penampilan yang mengesankan sepanjang Paralimpiade Paris 2024. Pada nomor BC2 perseorangan, ia berhasil mencatatkan kemenangan gemilang melawan lawan-lawannya. Pada pertandingan pembuka, Bintang sukses mengalahkan unggulan asal Malaysia Chi Hong Lee dengan skor telak 11-2. Ia kemudian melanjutkan dominasinya dengan kemenangan 9-1 atas Chi Hian. Ia kemudian melanjutkan dominasinya dengan kemenangan 9-1 atas Chi Hian Lan dari Tiongkok dan menaklukkan wakil Jepang Hidetaka Sugimura di babak penyisihan dengan kemenangan tipis. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah bentuk apresiasi yang diberikan oleh pemerintah kalau misalnya kita melihat di 2 tayangan sebelumnya, tadi ada Menteri BUMN Erick Thohir yang memberikan apresiasi kepada para atlet yang telah menorehkan prestasi di kancah internasional dalam Olimpiade Paris 2024 kemarin. Ini merupakan bentuk prestasi yang dilakukan oleh para atlet juga, dan lagi-lagi kalau kita melihat bahwa ini memang hadiahnya
tidak main-main ya, sejumlah uang tunai juga diberikan dan ini merupakan bentuk penghargaan dan semoga nantinya ini akan ditiru juga untuk masyarakat Indonesia dalam lomba-lomba di kancah internasional lebih tepatnya, Tiara. Dan kalau misalnya kita melihat juga tadi ada atlet di Paralimpiade 2024 yang sudah beberapa ini meraih medali, semoga akan terus menghasilkan lebih banyak medali lagi untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional. Kita akan beralih ke informasi selanjutnya, di mana pasca penertiban bangunan tidak berizin di kawasan Puncak, pemerintah fokus pada pembersihan sisa-sisa puing untuk menata kembali kawasan Puncak. Dan juga ini pemerintah Jawa Barat pun akan merevitalisasi lahan pasca pembongkaran dengan cara ini pemagaran dan juga penanaman pohon. Pasca penertiban berupa pembongkaran bangunan tidak berizin di kawasan Puncak mulai ditertibkan pada tahap 2 26 Agustus 2024 pada pekan lalu. Terlihat kini sepanjang jalur Puncak tidak ada satupun pedagang kaki lima atau bangunan warung-warung para pedagang. Kini terlihat lebih bersih dan udaranya sangat sejuk karena pemerintah Kabupaten Bogor sudah mulai melakukan revitalisasi dengan cara memberikan pemagaran di sepanjang kawasan Puncak dan penanaman pohon di lahan pasca pembongkaran untuk mengembalikan ke fungsinya semula. Kini kawasan Puncak tampak bersih dan terlihat langsung pemandangan tidak terhalang seperti dahulu pada waktu masih berderet bangunan dan PKL di setiap sudut jalan. Tak hanya itu, kini kondisinya sangat bersih dengan udara yang cukup sejuk dan tidak terlalu panas. Arus lalu lintas di kawasan ini jadi ramai lancar. Banyak warga atau wisatawan yang mengabadikan momen situasi ini dengan bersuah foto dan hamparan kebun yang sangat indah. Ya, cari waktu luang aja. Gimana sekarang usai penertiban pedagang kaki lima di sini di Puncak? Bagus lah, pokoknya bikin suasana menjadi lebih mantap lagi lah. Cuaca jadi makin dingin, pokoknya semuanya mantap lah. Untuk view-nya, jadi bagus banget. Yang tadinya ketutupan sama warung-warung, sekarang bisa view-nya pegunungan dan juga pohon kebun teh, jadi bagus banget lah. Lebih rapi nggak sekarang? Lebih rapi lagi. Harapannya semoga ini kan masih belum terlalu rapi nih buat warung-warung bekas warung-warung. Ya semoga bisa lebih rapi lagi supaya nanti juga bisa lebih enak lagi. Tapi juga supaya lampu jalan supaya buat malam tuh nggak terlalu terang, jadi lebih enak lagi lah. Suasananya jadi lebih enak, alamnya lebih kerasa dan kita memandang puncaknya tuh lebih alamnya jadi lebih enak aja pokoknya sih. Pemandangannya gimana setelah lebih seger. View-nya semua. Lebih udaranya juga lebih bersih. Oh, lebih bersih gitu. Enak ya? Segar. Enak gitu. sih. Jadi alami bener-bener. Ya, harapannya sih lebih bagus lagi. Bisa kalau untuk fasilitas paling mungkin kebersihan untuk di jalanan tuh kebersihan, terus fasilitas lampu terutama buat kalau malam. Ya, dan yang terutama bisa saling menunjang buat yang pengguna jalannya sama yang buat mungkin yang jualannya, jadi bisa simbiosis mutualisme lah. Pasca ditertibkannya bangunan dan PKL, para pemilik bangunan kini sudah menempati tempat relokasi atau rest area di kawasan Gunung Mas, Puncak Bogor. Kini kondisinya sudah mulai ramai dikunjungi oleh para wisatawan yang kebetulan singgah dan beristirahat di kawasan ini. Sementara itu, kondisi arus lalu lintas di kawasan ini sepanjang Gunung Mas menuju ke perbatasan Puncak Cianjur terlihat kendaraan cukup ramai lancar, baik dari arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Sebagai informasi saja, penataan ini dilakukan melalui mekanisme sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang penataan bangunan, termasuk juga Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang ketertiban umum di Kabupaten Bogor. Dari Kabupaten Bogor, Sultoni melaporkan. Informasi tadi kalau kita melihat lagi, mengulik lagi bahwa memang ini dilakukan pasca untuk penertiban bangunan ini lagi-lagi dilakukan agar ini merupakan suatu bentuk yang baik ya lebih tepatnya sekali. Agar juga masyarakat Indonesia ataupun yang berkunjung ke Puncak Bogor ini dapat terasa nyaman lebih tepatnya. Pembongkaran telah dilakukan, namun kemudian dalam hal ini pemerintah tidak hanya melakukan pembongkaran, melainkan juga melakukan sejumlah revitalisasi tadi untuk alasan keamanan, karena memang kan ketika sudah dilakukan pembongkaran terhadap sejumlah bangunan ini tentunya untuk pandangan ataupun pemandangan di kawasan Puncak ini akan lebih indah lagi, lebih sejuk menikmati hawa-hawa Puncak seperti apa. Nah, untuk bersuah foto tentunya ini dari sisi alasan keamanan juga dilakukan revitalisasi, yaitu bentuknya pemagaran. Benar. Dan informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Dewi Manik dan saya Tiara Dianti, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.